Program bimbingan di sekolah. Kegiatan bimbingan dan konseling dapat mencapai hasil yang efektif, dimulai dari adanya program yang disusun dengan baik. Menurut para tokoh Winkel, menjelaskan bahwa program bimbingan merupakan suatu kegiatan terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama waktu periode tersebut. Di dalam tersebut ada program-program yang mempunyai dua faktor. Yang pertama, faktor pelaksana, dan kedua adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan perlengkapan metode bentuk layanan siswa dan mempunyai kaitan tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penyusun program bimbingan. Yang pertama, tahapan persiapan. Langkah ini dilakukan melalui survei untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor. Tujuan ini untuk menyamakan pemikiran tentang perlunya program bimbingan serta merumuskan arah program yang akan disusun. Yang ketiga, pembentukan panitia penyelenggara program, bertugas mempersiapkan program tes, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan serta melatih para pelaksana. Yang keempat, pembentukan panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan. Selanjutnya, ada variasi program bimbingan menurut jenjang pendidikan, di mana memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam menyusun program bimbingan di tingkat pendidikan, yaitu A. Menyusun tujuan jenjang pendidikan, B. Menyusun tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik pada tahap perkembangan tertentu, C. Menyusun pola dasar yang dipedomani dalam memberikan layanan, D. Menentukan komponen-komponen bimbingan yang diprioritaskan, E. Menentukan bentuk bimbingan yang sebaiknya seperti bimbingan kelompok atau individual, F. Menentukan tenaga-tenaga bimbingan yang dapat dimanfaatkan, misalnya konselor, guru, dan tenaga ahlinya. Selanjutnya kita masuki tenaga bimbingan di sekolah beserta fungsinya dan peranannya, yaitu dalam pelaksanaannya program bimbingan ini, karena bimbingan merupakan salah satu unsur dari sistem pendidikan, di mana kegiatan ini, bimbingan ini juga mencakup banyak aspek dan saling kait-mengait, sehingga tidak memungkinkan jika layanan bimbingan dan konseling hanya menjadi tanggung jawab konselor. Selanjutnya kita memasuki peranan guru dalam pelaksanaan bimbingan di sekolah. Ada di dalam tersebut beberapa bimbingan guru dapat beberapa tugas. 1. Tugas dalam layanan bimbingan di kelas. Guru perlu mempunyai gambaran yang jelas tentang tugas-tugas yang harus dilakukannya dalam kegiatan bimbingan. Yang kedua, tugas dalam layanan bimbingan luar kelas, yaitu gambaran yang jelas tentang tugas-tugas yang harus dilakukannya dalam kegiatan bimbingan. Yang kedua, tugas dalam layanan bimbingan luar kelas, yaitu tugas-tugas bimbingan itu antara lain A. Memberikan pengajaran dan perbaikan, B. Memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa, C. Melakukan kunjungan rumah, dan D. Menyelenggarakan kelompok belajar. Selanjutnya kita memasuki kerjasama guru dengan konselor, di mana dalam layanan bimbingan ada beberapa pertimbangan mengapa guru juga harus melaksanakan kegiatan bimbingan dalam proses pembelajaran. A. Proses belajar menjadi sangat efektif. B. Guru yang memahami siswa dan masalah-masalah yang dihadapi lebih peka terhadap hal-hal yang dapat memperlancar kegiatan di kelas. C. Guru dapat memperhatikan perkembangan masalah atau kesulitan siswa secara lebih nyata. Selanjutnya, kita memasuki pengertian administrasi pendidikan. Seringkali disalahartikan sebagai semata-mata ketatausahaan pendidikan, tindakan mengordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan, agar semua daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Selanjutnya, konsep administrasi pendidikan, di mana dalam konsep ini memiliki ada dua, yaitu sistem pendidikan nasional dan sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kita memasuki sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua kesatuan dan kegiatan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. B. Sekolah dengan sistem pendidikan, di mana jenjang pendidikan terdiri dari 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kita memasuki pendidikan dasar, di mana merupakan pendidikan ini
merupakan 9 tahun, terdiri dari program pendidikan 6 tahun di sekolah dasar dan program pendidikan 3 tahun di sekolah tingkat lanjutan tingkat pertama. B. Pendidikan menengah, di mana berbicara tentang 2 jenjang sekolah. Karena sekolah menengah pertama berada di jenjang pendidikan dasar, sedangkan sekolah di atas sekolah menengah pertama berada pada jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya, pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi tersebut merupakan di dalamnya ada program S1 dan LTPTK. Selanjutnya, C. Lingkup bidang gerapan administrasi pendidikan menengah. Ada beberapa lingkup dalam administrasi pendidikan menengah. 1. Administrasi pendidikan menengah merupakan bentuk kerjasama personel pendidikan menengah untuk mencapai tujuan pendidikan menengah. Tujuan umumnya yang akan dicapai dalam kerjasama itu adalah membentuk kepribadian murid sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan sesuai dengan tingkat perkembangannya pada usia pendidikan menengah. Yang kedua, merupakan suatu proses yang merupakan daur atau siklus penyelenggaraan pendidikan menengah, dimulai dari perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya. Cukup sekian dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.